Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Baktiar dengan NIM 20030151488 ingin mempresentasikan tugas pemrograman jaringan komputer yaitu 7 model OSI layer. Perlu kita ketahui pengertian dari OSI layer yaitu Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah dikembangkan dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Nah, lalu di sini ada 7 model OSI layer. Yang lapisan ketujuh atau yang lapisan terakhir ada application layer. Application layer ini yaitu lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna and user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contohnya beberapa service dan protokol yang berada pada application layer ya adalah HTTP, SMTP, dan FTP, dan lainnya. Next. Yang lapisan keenam yaitu ada presentation layer. Lapisan yang keenam ini adalah di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenskripsi dan deskripsi melalui sistem. Contohnya yaitu protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lainnya. Lalu di lapisan yang kelima ada session layer, yaitu lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer ini adalah NFS, SMB, dan RTP. Selanjutnya yaitu ada transport layer di lapisan keempat, yaitu mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu, juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Yang lapisan ketiga yaitu ada network layer, yaitu membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui networking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Di lapisan kedua yaitu ada data link layer. Ini memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan, hardware atau perangkat keras. Seperti halnya pada MAC address atau media access control address. Serta menentukan bagaimana peringkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi dua level, yaitu lapisan Media Access Control atau MAC dan lapisan Logical Link Control atau LLC. Di lapisan yang pertama atau paling rendah yaitu ada Physical Layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio untuk membuat pengiriman data melalui tiap layer. Dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Nah, di sini saya punya contoh gambar dari 7 OSI layer. Nah, dari
transmit ini awalnya dari application layer, datanya akan diubah-ubah setiap urutannya dari application layer, presentation layer, session layer, transport, network, data link, physical yang di sebelah kiri lalu diubah jadi ke sebelah kanan dan sebaliknya untuk memenuhi kebutuhan user. Selanjutnya, nah di sini saya ada pendataan dari application layer sampai physical. Dari application layer sampai session layer itu disebut up. Nah, lalu masih berbentuk data. Setelah sudah sampai di transport layer, akan diubah menjadi segmen. Lalu diubah lagi menjadi paket di network layer, lalu dirubah lagi menjadi frame di data link layer, lalu yang terakhir diubah menjadi bits di physical layer. Nah, ini saya ada gambar lagi dari application layer yang nomor 7. Data akan dipecah-pecah menjadi beberapa bagian. Hingga akhirnya menjadi banyak agar pengiriman datanya tidak langsung segelontongan, agar tidak berat, dan mengurangi kesalahan. Jika ada kesalahan, kita tidak perlu mengulangi mengirim data segelontongan besar. Jadi akan mendownload ulang data yang hilang saja. Di sini data akan dipecah-pecah dari setiap layernya, lalu nyampe nomor 1 yaitu physical layer akan diubah menjadi bit. Setelah nyampe bawah akan diubah lagi menjadi ke atas ke aplikasi layer yang di sebelah kanan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.